Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Haq. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Multi-Angle Facial Recognition Enhancing Biometric Security with a Broadly Positioned Stereo Camera System. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim-tim yang berjasa dalam penelitian ini. Kami terdiri dari 4 penulis. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian teman saya yang berasal dari Vietnam, Lenam Quoc Huy, BSc MSc. Beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di National Taiwan University of Science and Technology. Kemudian ada Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan MPD yang juga berasal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan yang terakhir adalah Ibu Ismatun Naila SSI MPD yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya juga. Sebelum kami mulai pemaparan, izinkan kami untuk menjelaskan motivasi apa yang menginspirasi kami dalam mengembangkan metode ini. Kemudian, kami akan menjelaskan secara singkat metode yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dijelaskan pada background atau latar belakang. Kemudian kami akan menunjukkan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Dan kemudian pada akhirnya kami akan menyimpulkan semua temuan kami pada bab diskusi. Ini adalah motivasi kami. Seperti yang kita semua mungkin pernah alami ya, karena saya juga pernah mengalami hal ini. Kita sering sekali melupakan password kita, nomor PIN, ataupun pola keamanan pada handphone. Ya kan, pada faktanya 56% dari orang-orang yang tidak menggunakan password manager dalam bentuk apapun, misalkan mereka tidak menulis password mereka di kertas, mereka tidak menggunakan sugesti penyimpanan password pada browser. Mereka 56% dari mereka ini minimal 1 bulan sekali melupakan password mereka. Nah, ini menimbulkan ketidakefisiensian. Selain itu, password juga sangat-sangat rentan terhadap pembobolan. Pada tahun 2022 saja, dalam tahun tersebut terdapat 24 miliar password yang diekspos oleh hackers. Nah, untuk itu, peneliti-peneliti terdahulu mengembangkan sebuah sistem yang dinamakan biometrik. Sistem biometrik ini menggunakan fitur-fitur pada tubuh manusia yang benar-benar unik. Contohnya struktur wajah kita, lalu pola fingerprint kita, ataupun pola pada retina mata kita. Nah, yang paling populer dari biometrik ini salah satunya adalah pengenalan wajah. Karena pengenalan wajah ini bisa sangat-sangat universal. Semua orang bisa menggunakan ini dan juga bisa dilakukan dengan sangat-sangat cepat. Oleh karena itu, ya mungkin karena kepopulerannya ini, orang-orang juga hacker-hacker yang memiliki intensitas yang buruk, itu mereka menggunakan berbagai cara curang untuk membobol keamanan ini yang disebut sebagai spoofing. Dan memang untuk face recognition atau pengenalan wajah, untuk membobolnya sangat gampang. Kita hanya perlu mengambil foto target dengan menggunakan kamera yang memiliki kualitas yang mumpuni. Kemudian dari situ kita bisa menggunakannya untuk pada saat model yang ingin kita bobol
itu mengidentifikasi dengan memasang foto tersebut di depan kamera. Oleh karenanya, kami berusaha untuk mencari sebuah metode yang dapat mencegah hal tersebut terjadi. Dan metode kami ini menggunakan sistem stereo kamera untuk mendapatkan wajah seseorang dari dua sudut yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah, penjelasan dari metode ini bisa kami bagi menjadi dua. Yang pertama, untuk bagian software, kami menggunakan 3D Dense Space Alignment, yang dimana ini adalah sebuah metode deep learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan, dan kurang lebih secara sederhananya metodenya bisa dilihat pada slide berikut. Jadi, pertama, sebuah gambar wajah akan dimasukkan sebagai input yang dia itu diteruskan ke dalam sebuah backbone. Di penelitian ini kami menggunakan MobileNet sebagai backbone karena MobileNet ini adalah salah satu model yang paling ringan dan bisa digunakan untuk handphone karena itu dinamakan mobile. Ya. Dan dari MobileNet ini akan didapatkan fitur-fitur wajah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Landmark Regularization Module dan juga Meta Joint Optimization Module. Dari situ kita akan mendapatkan 3D Landmark Prediction, dan kemudian selain itu kami juga memasang 3D Edit Video Synthesis untuk augmentasi data sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan data yang jumlahnya relatif sedikit saja. Nah, untuk bagian hardware-nya, kami menggunakan setup berupa dua kamera yang merupakan inovasi dari kami untuk mencegah terjadinya spoofing ini. Spoofing yang paling sederhana itu menggunakan gambar tersebut. Dan kurang lebih setup kamera ini bisa dilihat pada gambar. Dari situ maka satu kamera akan menangkap bagian wajah yang berbeda. Misalkan kamera 1 menangkap bagian wajah sebelah kiri dan kamera 2 menangkap wajah sebelah kanan. Nah, dari situ maka seharusnya jika orang yang dites adalah orang asli, maka kamera 1 dan kamera 2 akan menghasilkan gambar dan prediksi gambar dengan face landmark yang berbeda. Ya, kita bisa lihat di sini. Kamera 1 mendapatkan bagian wajah sebelah kanan dan kamera 2 mendapatkan bagian wajah sebelah kiri. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa orang yang berada di depan kamera adalah orang asli. Sedangkan jika kita menggunakan gambar, bisa dilihat bahwa kamera 1 dan kamera 2 mendapatkan prediksi fitur yang sama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang yang ada di depan gambar adalah palsu. Orang yang berada di depan kamera ini maksudnya ya adalah orang palsu atau sebuah gambar statik dua dimensi saja. Nah, bisa kita simpulkan berdasarkan 4 subjek yang kami tes bahwa akurasi dari model ini adalah 100% karena model kami ini bisa menentukan orang subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4 ini asli atau hanya gambar saja. Namun, kita masih menggunakan sebuah subjek yang sangat-sangat kecil ya, hanya 4 subjek saja, dan juga orang-orang ini yang digunakan sebagai subjek itu memiliki wajah yang benar-benar berbeda. Karena itu untuk kedepannya perlu dilakukan tes yang lebih sulit lagi untuk mengecek ketahanan dari sistem kami. Oke, mungkin itu saja dari kami. Untuk salah kata yang mungkin saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.